Cahaya Buddha yang lembut memenuhi anggota tubuh, tulang, dan organ dalam Xiao Chen. Seperti bulu angsa yang berterbangan, cahaya itu bergetar sedikit dan menyapu bersih semua kotoran di tubuhnya. Cahaya Buddha yang hangat itu menghancurkan ki iblis yang tak terkendali dan terus berubah. Adegan ini menggambarkan apa yang disebut dengan melawan kekerasan dengan kelembutan. Cahaya Buddha yang tampaknya lembut itu sebenarnya mengandung sejumlah energi yang mengerikan, semua kebaikan yang dikembangkan Buddha Mahesvara saat ia masih hidup. Kebaikan yang tak terbatas, sama sekali tak terukur. Tubuh Xiao Chen yang gelisah dan inti primalnya, yang hampir meledak, menjadi tenang di bawah pengaruh cahaya Buddha. Cahaya Buddha itu seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk yang mengandung kekuatan Buddha yang tak tertahankan. Di tengah bisikan lembut, ia menyelesaikan semua bahaya. Xiao Chen juga menjadi tenang, mengetahui bahwa bahaya telah berlalu. Menyempurnakan sarira ini akan cukup untuk menyelesaikan ujian ini. Namun, saat ia bersiap untuk memurnikan sarira yang bersinar lembut, sarira itu larut dengan sendirinya. Cahaya Buddha yang mengandung kebaikan tak terbatas menyebar terus-menerus, menembus setiap bagian kulit, otot, tulang, darah, dan daging Xiao Chen. Akhirnya, esensi sarira menetes ke inti primal 9 bintang. Sarira menggunakan kebaikan tertingginya untuk mengubah inti primal Xiao Chen, memperkuatnya dan membentuk penghalang yang kuat dan tidak bisa dihancurkan. Bahaya itu segera teratasi. Xiao Chen tidak mengerti mengapa sarira larut dengan sendirinya. Mungkin, Buddha Mahesvara masih memiliki seutas pikiran yang tertinggal di dalamnya, dan karena hatinya yang penuh belas kasih, ia memilih untuk berbaring dan membantu Xiao Chen membersihkan malapetaka ini. Xiao Chen memejamkan matanya dan tidak memikirkannya. Meskipun bahayanya telah teratasi, tantangannya yang sebenarnya baru saja dimulai. Dua kumpulan besar energi esensi sejati di inti primalnya memenuhi seluruh ruang dan terus-menerus saling bertarung, saling berbenturan dengan intens setiap saat. Jika gelombang kejut yang dihasilkan dari benturan itu menyebar, mereka akan dengan mudah membunuh seorang Venerate inti primal minor. Jika ini terus berlanjut, meskipun Xiao Chen memiliki dua kumpulan besar energi esensi sejati, dia tidak akan dapat menggunakan keduanya sama sekali. Namun, dia telah menduga hal ini. Situasi saat ini adalah apa yang diharapkan Xiao Chen. Taiji Dao seharusnya dapat mengatasi masalah ini. Namun, dia masih membutuhkan waktu jika dia ingin menggunakan Taiji Dao untuk menyeimbangkan dua energi esensi sejati dan menyatukannya. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia telah melewati bahaya terbesar, jadi tidak perlu terburu-buru sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sama seperti Xiao Chen menggunakan Taiji Dao untuk menyeimbangkan dua kumpulan besar energi esensi sejati, pengejaran ahli sekte Buddha di sisi lain juga mencapai klimaksnya. Si Shengji dan Qiao Jiangsheng, murid inti terkuat dari Kastil Elang Surgawi dan Sekte Awan Fantasi, akhirnya berhasil melemahkan ahli sekte Buddha itu setelah membayar harga cedera parah. Si Shengji dan Qiao Jiangsheng menduduki peringkat teratas di antara murid inti di sekte masing-masing. Membayar harga yang sangat mahal untuk melemahkan ahli sekte Buddha itu menunjukkan bahwa ahli sekte Buddha itu sudah membanggakan kekuatan yang menyaingi pewaris sejati sekte mereka. Pewaris sejati sekte peringkat 6 sangat kuat, kedua setelah Yang Mulia Suci. Bahkan Yang Mulia Suci tidak akan sepenuhnya yakin menahan orang-orang seperti itu. Pewaris sejati dari sekte besar seperti itu akan menjadi tetua sekte di masa depan atau master sekte berikutnya, mereka tidak diragukan lagi akan menjadi penguasa dimanapun mereka berada. Kejar dia, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lari. Sialan, si botak ini benar-benar kuat. Meskipun terluka parah, dia masih berhasil membunuh begitu banyak orang dari kedua sekte kita. Oh tidak, dia berlari menuju Pulau Roh Darah, tanah terlarang itu. Semua yang berada di bawah Yang Mulia pasti akan mati jika mereka pergi ke Pulau Roh Darah. Bahkan Yang Mulia tidak berani pergi ke sana begitu saja. Sosok-sosok memenuhi hutan lebat. Para pengikut Sekte Awan Fantasi dan Kastil Elang Surgawi tanpa henti mengejar seorang biksu yang menghunus pisau biksu Buddha dan mengenakan jubah biksu yang berlumuran darah. Saat biksu itu mendekati Pulau Roh Darah, ratusan pengikut Sekte Iblis langsung ragu-ragu. Semua pengikut Sekte Iblis yang akrab dengan 100.000 puncak besar tahu bahwa Pulau Roh Darah adalah tanah terlarang. Semua yang berada di bawah Yang Mulia akan mati jika mereka menuju Pulau Roh Darah.
Tempat itu dipenuhi dengan bunga roh darah, sesuatu yang diimpikan semua orang. Namun, tidak ada yang berani pergi ke sana, karena siapapun yang melakukannya semuanya telah mati. Mereka yang memiliki kemampuan sejati, para ahli yang dapat dengan mudah mencapai pulau roh darah, tidak akan peduli dengan bunga roh darah. Oleh karena itu, tanah terlarang ini telah lama menjadi tempat yang dikagumi dan ingin ditantang oleh orang-orang dari 3 sekte Dao Iblis. Lalu, tidak ada kata "lalu" bagi mereka yang melakukannya. Setelah dia, aku harus menyaksikan kematiannya. Segera, kelompok pengikut sekte Dao Iblis ini mengambil keputusan dan melanjutkan pengejaran mereka. Ahli sekte Buddha itu dikenal sebagai Yan Chen. Pada saat ini, hatinya penuh dengan penyesalan dan ketidakpuasan yang kuat. Tanpa diduga, dia, Yan Chen, akan jatuh di tempat seperti itu, di tangan para murid dari 2 sekte Dao Iblis tingkat 6. Ini benar-benar penghinaan yang besar. Dengan pikiran ini, Yan Chen tidak dapat menahan diri untuk mengutuk, orang-orang dari sekte Dao Iblis benar-benar tercela dan sangat tidak tahu malu. Sungguh penuh kebencian. Sebuah pulau di tengah danau. Setelah Yan Chen berjalan melalui hutan, pemandangan di depannya tiba-tiba melebar, dan dia melihat sebuah danau yang luas. Di tengah danau itu ada sebuah pulau kecil yang tampak hancur. Itu berantakan dan tanpa kehidupan. Danau ini sangat tenang dan luas. Jika aku bersembunyi di dasar danau dan menggunakan seni napas penyu berpura-pura mati milik sekte Buddha, mungkin aku bisa lolos dari malapetaka ini. Sang Buddha benar-benar mengawetkan. Sepertinya surga belum menginginkanku mati. Yan Chen bersukacita dan segera melompat ke danau tanpa suara atau berpikir lebih jauh. Sosoknya melesat ke danau seperti anak panah yang tajam, bahkan tidak menimbulkan cipratan. Gurel, gurel, Yan Chen menarik napas dalam-dalam dan merasa terkejut. Mengapa air danau begitu dingin? Dengan kultivasiku, bagaimana tubuh fisikku masih bisa takut dingin? Sudahlah, aku harus segera mengeksekusi seni napas penyu berpura-pura mati. Siapa yang tahu kapan orang-orang di belakang akan menyusul? Yan Chen memejamkan mata dan diam-diam mengalirkan energinya. Tubuhnya langsung tenggelam ke dalam air seperti batu. Namun, dia tidak bisa menjernihkan pikirannya dari semua pikiran dan memasuki tidur nyenyak. Sebaliknya, tubuhnya terasa semakin dingin dan gemetar. Aku tidak bisa membuka mataku. Aku tidak bisa membuka mataku. Aku tidak bisa membuka mataku. Yan Chen terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya. Begitu dia membuka matanya, seni napas penyu berpura-pura mati akan hancur, dan satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup akan hilang. Namun, itu terlalu dingin, begitu dingin sehingga Yan Chen tidak tahan lagi. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Akan baik-baik saja jika dia tidak melihat karena tubuhnya bergetar lebih hebat setelahnya. Ribuan monster ikan perlahan mendekatinya di danau. Sepasang mata dingin yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan niat membunuh yang mengerikan. Yang disebut dingin itu disebabkan oleh niat membunuh yang terfokus padanya. Lari, Yan Chen memucat karena ketakutan. Tanpa berpikir, dia menggunakan semua energi esensi sejati yang tersisa dan melompat keluar. Dia melesat keluar dari danau dalam sekejap dan mendarat di pulau itu. Pulau kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pulau itu penuh dengan kawah dan retakan, bekas luka pertempuran. Setelah lolos dari kematian, Yan Chen menghembuskan napas panjang dan tersengal-sengal. Saat dia melihat pulau aneh ini, dia tampak agak muram. Mungkinkah tempat ini adalah tempat aku, Yan Chen, akan dimakamkan? Sungguh menyebalkan. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku tidak akan mendengarkan cendekiawan itu, siapa namanya, dan datang ke sini untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Yan Chen mendesah pelan, lalu melihat seorang berpakaian putih duduk bersila di atas tumpukan batu di depan. Hei, bagaimana mungkin ada orang mati di sini? Tubuh orang berpakaian putih itu tertutup debu. Dia tampak tidak bernapas, juga tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jika debu di wajah orang ini dibersihkan, dia akan menjadi pemuda yang cukup tampan. Yan Chen berpikir keras. Tempat ini tampak hancur seolah-olah terjadi pertempuran besar di sini. Tidaklah aneh jika ada orang mati di sini. Aku bertanya-tanya apa kultivasinya saat dia masih hidup. Sambil mengangkat pisau biksu Budanya, Yan Chen berjalan dengan hati-hati,
bahkan memikirkan sesuatu yang mencurigakan seperti menggeledah mayat. Aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Biksu kecil ini tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya pilihan lain selain melakukan hal seperti itu. Jika aku bisa melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup, aku pasti akan memberikan senior ritual pemurnian yang tepat, gumam Yan Chen lembut saat dia berjalan mendekat. Namun, saat dia berada sekitar 2 meter jauhnya, mata orang yang dia pikir sudah mati terbuka. Tertegun, Yan Chen tidak bisa langsung bereaksi. Tiba-tiba, debu beterbangan, dan aura menakutkan keluar dari Xiao Chen saat dia melemparkan serangan telapak tangan. Dua energi esensi sejati, saling terkait, melonjak keluar dari tangan Xiao Chen. Yan Chen memuntahkan seteguk darah. Dia sudah terluka parah sejak awal, jadi dia akhirnya berteriak kesakitan saat dia terbang kembali. Percikan, seekor monster ikan melompat keluar dari air, membuka mulutnya yang besar, dan menelan Yan Chen. Seorang ahli sekte Buddha, Xiao Chen menarik tangannya, kebingungan tertulis di wajahnya. Pada suatu saat, diagram Taiji yang sempurna telah muncul di tanah di bawah kakinya. Apakah orang yang baru saja kubunuh adalah ahli sekte Buddha yang diburu tanpa henti oleh kedua sekte Dao Iblis? Xiao Chen merasa bingung. Sebelumnya, ketika dia menutup matanya untuk beristirahat, sambil menyeimbangkan energi esensi sejati Ki Iblis dan energi esensi sejati energi spiritual di inti primalnya, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Lagi pula, siapa yang tahu apakah monster ikan akan keluar dari air atau kapan ular bercorak merah tua yang dipancing akan kembali. Menurunkan kewaspadaannya sama saja dengan mencari kematian. Oleh karena itu, Xiao Chen telah mempersiapkan sebuah gerakan. Sebelumnya, ketika Yan Chen mencapai jarak 2 meter darinya dan memperlihatkan aura yang sedikit berbahaya, Xiao Chen segera terbangun dan menyerang dengan tegas. Meskipun ini adalah serangan dengan kekuatan yang tersimpan, Xiao Chen baru saja bangun dan tidak dalam kondisi yang sangat baik. Bahkan jika energi esensi sejatinya cukup kuat, kekuatan yang dilepaskannya seharusnya tidak sebanding dengan saat dia berada di puncaknya. Namun, ia berhasil mengirim ahli sekte Buddha itu terbang dengan satu serangan telapak tangan. Ahli ini tidak memenuhi harapan, ahli tampaknya agak berlebihan. Namun, karena Xiao Chen sudah membunuh biksu itu sudah cukup. Biksu itu tiba-tiba menyerbu ketika Xiao Chen berada di titik krusial kultivasinya yang tertutup, hampir mendorongnya ke dalam keadaan deviasi Ki Berserking, sesuatu yang tidak dapat dipulihkannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa biksu itu pantas mendapatkannya. Xiao Chen melihat ke dalam dirinya sendiri dengan indera spiritualnya. Inti primalnya cemerlang, 9 bintang tampak menyilaukan. Setelah ke-9 bintang menyala, ruang di dalam inti primalnya telah mencapai tingkat yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar Star Venerate tahap akhir. Yang lebih mengerikan adalah bahwa ruang yang luas itu memiliki energi esensi sejati yang melimpah tanpa ruang tersisa sama sekali. Saat ini, Xiao Chen sedang mengelola dan menyeimbangkan dua kumpulan energi esensi sejati yang sangat kacau dengan Taiji Dao, mewujudkan sesuatu seperti diagram Taiji di mana Yin dan Yang tetap konstan, perlahan-lahan saling mengitari. Aku berhasil, Xiao Chen tersenyum. Dia telah berhasil menyerap Ki Iblis yang terkumpul di tanah pulau roh darah dari bunga roh darah yang mekar dan layu setiap tahun. Dia telah mengubah Ki Iblis menjadi energi esensi sejatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk maju ke tahap langit berbintang. Namun, situasinya agak mendesak, dengan inti primalnya di ambang ledakan. Agak disayangkan, tetapi jika dia mencoba menerobos ke tahap langit berbintang, itu sama saja dengan bunuh diri. Xiao Chen hanya bisa memprioritaskan hidupnya dan menggunakan sarira Buddha Mahesvara untuk menekan Ki Iblis. Meskipun ia tidak menjadi seorang pemuja bintang, ia memperoleh berkah melalui bencana ini, mencapai tingkat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kultivasi ganda abadi dan bela diri, Buddha dan Iblis saling melengkapi. Karena cahaya Buddha yang lembut dari sarira telah meresap ke dalam anggota tubuh, tulang, dan organ dalamnya, sifat Buddha dari tubuh fisiknya sekarang bahkan melampaui seorang biksu terhormat dari sekte Buddha. Namun, Xiao Chen telah bergabung dengan formasi jiwa iblis abadi belum lama ini. Binatang buas Yazibis dikatakan sebagai salah satu leluhur Dao Iblis.
Sifat iblis yang mengerikan dari formasi jiwa iblis abadi juga telah mengubah tubuh fisiknya selama penggabungan. Hal ini mengakibatkan Xiao Chen membutuhkan energi spiritual dalam jumlah yang mengerikan ketika ia berkultivasi, seperti binatang buas kuno. Garis keturunan naga azurenya telah condong ke sisi Dao Iblis. Kekuatan Buddha dari Sarira mengembalikan garis keturunan naga biru ke keadaan murni, tidak tercemar oleh kotoran. Wosh, wosh, wosh. Tepat pada saat ini, para pengikut sekte Dao Iblis yang mengejar biksu itu tiba di tepi danau. Di mana si botak? Di mana ular besar yang bersembunyi di danau? Bagaimana bisa hilang, dan bunga roh darah juga? Ketika para pengikut dari dua sekte Dao Iblis menyadari bahwa bunga roh darah telah hilang, keributan besar meletus di antara mereka. Bunga roh darah memiliki daya tarik yang fatal bagi para kultivator Dao Iblis setingkat mereka. Selama ratusan tahun, para pengikut elit yang tak terhitung jumlahnya dari tiga sekte Dao Iblis ingin mendobrak tabu untuk pergi ke Pulau Roh Darah, sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan oleh siapapun. Mereka semua melakukan yang terbaik dan berharap suatu hari, mereka akan sampai di Pulau Roh Darah dan mengambil semua bunga roh darah. Kegagalan yang terus meningkat mengipasi ketenaran Pulau Roh Darah ini. Sementara pulau itu menjadi lebih menakutkan, hal itu semakin menarik minat para pemberani. Jika tidak berbahaya dan mereka berhasil mencapai Pulau Roh Darah dengan mudah, apa rasa pencapaian yang akan ada? Namun, sekarang, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa lautan bunga roh darah telah lenyap. Ki iblis yang awalnya padat juga hilang. Bagaimana mungkin para pengikut sekte Dao Iblis ini tidak terkejut? Seseorang dengan mata tajam memperhatikan Xiao Chen di atas tumpukan batu dan berteriak kaget, ada seseorang di sana. Itu dia, pasti dia yang mengambil semua bunga roh darah. Bunuh dia, rebut bunga roh darah. Bunuh dia, bunuh dia. Para kultivator Dao Iblis selalu melakukan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Chen bahkan bukan seorang Star Venerate, mereka segera melompat dan terbang menuju pulau di tengah tanpa sepatah kata pun. Mereka tidak peduli apakah Xiao Chen benar-benar memiliki bunga roh darah atau tidak. Xiao Chen melihat sekeliling, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tidak melihat lawan yang layak. Wosh! Monster ikan di danau melompat keluar, dan segera, jeritan yang membekukan darah terdengar dari waktu ke waktu. Lebih dari separuh dari 100 murid Istana Elang Surgawi dan Sekte Awan Fantasi mengalami kematian instan. Kurang dari 50 orang berhasil mendarat sebelum Xiao Chen. Mereka semua berkeringat dingin, ketakutan. Meskipun ular raksasa itu tidak ada di sekitar, monster ikan di danau itu masih sangat perkasa. Terjebak dalam kegembiraan mereka, para pengikut sekte Dao Iblis yang dimakan oleh monster ikan benar-benar mati dengan kematian yang menyedihkan. Bicaralah, apakah kamu memetik bunga roh darah di sini? Banyak pengikut sekte Dao Iblis memulihkan akal sehat mereka. Mengandalkan jumlah mereka, mereka segera meneriakkan pertanyaan ini kepada Xiao Chen. Bunuh. Yang menjawab para pengikut sekte Dao Iblis hanyalah pedang tiran di tangan Xiao Chen. Dia menghunus pedang tirannya, dan cahaya pedang menerangi sekelilingnya. Pedang itu terdengar seperti guntur saat dia menyerbu kerumunan seperti sambaran petir. Xiao Chen tampak seperti seberkas cahaya, sosoknya tidak dapat dikenali. Saat dia mengayunkan pedangnya, cahaya merah menyala. Kepala-kepala mulai berterbangan di udara seperti lobak. Dengan dukungan Taiji Dao, dua energi esensi sejati yang luas di inti primal Xiao Chen mulai beredar dengan cepat. Segera, cahaya sekilas memenuhi sekelilingnya, diagram Yin Yang Taiji muncul sebagai cahaya dan bayangan, mewujudkan energi tak terlihat di sekitar tubuhnya. Di dalam medan gaya Taiji ini, udara menjadi kental seperti air. Para pengikut sekte Dao Iblis merasa sulit untuk bergerak. Dengan gerakan mereka yang terhambat, kecepatan mereka menurun. Para pengikut sekte Dao Iblis sama sekali tidak dapat memanfaatkan keunggulan mereka dalam jumlah. Hanya beberapa murid Star Venerate tahap awal yang kuat yang berhasil berjuang bebas dengan sekuat tenaga setelah menggunakan Dao Tools atau gerakan membunuh yang kuat. Sebelum kengerian di wajah mereka menghilang, kilatan cahaya pedang menghilangkan semua tanda kehidupan. Menyerbu kerumunan, Xiao Chen tampak seperti sedang memotong sayuran saat ia membunuh murid-murid dari dua sekte Dao Iblis. Mereka tidak bisa membalas sama sekali.
Pada saat ini, sosok menyedihkan dengan aura lemah menahan napas di danau dan berenang dengan susah payah. Setelah banyak kesulitan, ia berhasil muncul ke permukaan dan menghirup udara segar. Ketika sosok itu melihat pembantaian di pulau itu, ia menjadi pucat pasi. Kemudian, ia dengan cepat tenggelam kembali ke dalam air. Namun, ketika ia melihat banyak monster ikan mendekat dari segala arah, ia ingin menangis. Dentang, Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan melihat diagram Taiji energi esensi sejati yang berputar cepat di inti primalnya berhenti begitu ia menginginkannya. Tepat pada saat ini, ia juga menghentikan dao pedang dan dao petirnya. Berdiri di tanah, ia diam-diam mengedarkan energinya dan menyebarkan sisa energi esensi sejati dan energi dao besar dao pedang ke tanah. Boom! Seluruh tubuh Xiao Chen bergetar, dan debu melonjak. Ketika debu hilang, tanah telah runtuh, memperlihatkan diagram Taiji yang sangat indah yang seperti karya para dewa. Mayat para murid dari dua sekte Dao Iblis telah hancur berkeping-keping. Selain bau darah samar-samar, tidak ada tanda-tanda bahwa pembantaian pahit baru saja terjadi. Keluar, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Bang! Air meledak, dan sesosok tubuh terbang keluar dari danau. Dekat di tumit orang itu, 4 monster ikan juga terbang keluar. Kemudian, mereka membuka mulut, ingin mengunyahnya di udara dan membaginya di antara mereka sendiri. 2 naga petir muncul di bawah kaki Xiao Chen, dan dia bergerak seperti sinar laser, langsung menyelamatkan orang itu di udara dan kembali ke pulau itu. Keempat monster ikan itu tidak menangkap apapun dan kembali ke danau. Orang itu, yang dilempar Xiao Chen ke tanah, batuk beberapa kali dengan keras, terus-menerus memuntahkan air. Itu kamu. Pemandangan kepala botak yang menarik perhatian itu mengejutkan Xiao Chen. Dia telah melihat biksu ini ditelan oleh monster ikan. Memikirkan bahwa biksu ini tidak mati. Pasti ada yang lebih dari ini. Xiao Chen mengikuti petunjuk, membuat beberapa kesimpulan, dan segera mengetahui apa yang telah terjadi. Biksu ini memang seorang ahli, tetapi dia terluka parah. Selain itu, dia sangat tidak beruntung. Pada saat dia tiba di depan Xiao Chen, dia sudah cukup lemah karena luka-lukanya dan tidak layak untuk dipukul. Saat Xiao Chen berpikir, biksu itu, yang berada di tanah, tiba-tiba bangkit dan melarikan diri. Xiao Chen sedikit terkejut tetapi tidak mengejar. Ada banyak monster ikan di danau. Salah satu dari mereka dapat membunuh biksu itu. Xiao Chen tidak percaya bahwa biksu itu punya nyali. Memang, Yan Chen berlari ke tepi danau dan ingin melompat masuk. Namun, dia berhenti dengan ekspresi canggung. Sepertinya surga benar-benar ingin aku mati. Setelah berhasil melarikan diri dari perut ikan setelah begitu banyak kesulitan, tanpa diduga, aku masih tidak bisa lepas dari kematian. Kultivator berpakaian putih dengan fitur-fitur halus itu tidak hanya sangat kuat, tetapi saat dia membantai yang lain seperti memotong sayuran, ekspresinya tetap tenang dan tidak berubah. Dia bahkan lebih menakutkan daripada murid-murid sekte Dao Iblis. Biksu kecil, aku melihat bahwa kamu memiliki penampilan yang halus dan sama sekali tidak terlihat seperti biksu jahat. Mengapa kamu menyerangku sebelumnya? Tepat saat Yan Chen merasa tidak yakin, suara Xiao Chen terdengar. Ah! Yan Chen terkejut mendengar kata-kata Xiao Chen. Berbaliklah, ayo bicara, aku tidak akan membunuhmu. Xiao Chen merasa orang ini agak tidak terduga. Namun, mata orang ini sangat jernih dan murni, tidak seperti biksu jahat. Xiao Chen selalu lebih toleran terhadap orang-orang sekte Buddha. Bahkan jika pihak lain tidak menghormatinya atau memiliki niat jahat, dia akan menghindari membunuh mereka jika memungkinkan. Yan Chen merasa tertekan di dalam hatinya. Jika kekuatannya pulih, dia tidak akan berada dalam situasi yang canggung seperti itu. Dia menganggap dirinya pintar dan melarikan diri. Pada akhirnya, dia dihalangi oleh sekelompok ikan yang tidak penting. Ini membuatnya sulit untuk maju atau mundur. Dia tidak bisa menahan perasaan terjebak. Yan Chen berbalik dan menatap Xiao Chen. Kemudian, dia menjawab dengan jujur, aku tidak mencoba menyerangmu. Aku hanya mengira kamu sudah mati dan ingin melihat apakah kamu punya pil obat untuk mengobati luka. Meskipun aku tidak memiliki banyak harapan, mungkin masih ada sedikit kesempatan. Siapa tahu, kau tidak mati. Kau membuatku terbang begitu saja, hampir membuatku mati di perut ikan.
Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangannya dan melemparkan pil obat terakhir untuk mengobati luka yang diberikan kakak seniornya Ye Zifeng kepadanya. Wosh! Yan Chen mengulurkan tangan dan dengan lembut menangkap pil obat yang terbang di atasnya. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan kebingungan di wajahnya. Apa ini? Racun? Sepertinya bukan racun. Obat pengobatan. Namun, ini adalah orang yang muncul di 100.000 puncak besar dan sangat ganas dalam serangannya. Jika dia bukan bajak laut, dia pasti seseorang dari Dao Iblis. Mengapa orang seperti itu menyelamatkanku? Saat ini, Yan Chen memiliki pendapat yang sangat negatif tentang orang-orang dari Dao Iblis. Ketika dia memasuki Gunung Bintang Segudang ini, semua orang menyerangnya hanya karena kepalanya yang botak. Itu tidak pernah berakhir dan sangat membuat frustrasi. Xiao Chen tidak ingin membuang-buang napasnya, jadi dia langsung mengeluarkan surat emas Sekte Buddha yang diberikan oleh Yang Mulia Xuan Bei kepadanya. Apakah kamu mengenali ini? Hadiah kehormatan surat emas. Yan Chen terkejut. Kemudian, saat dia melihat Xiao Chen, dia bahkan lebih terkejut lagi. Hampir semua orang dari Sekte Buddha akan tahu tentang surat emas ini. Hanya orang-orang yang sangat disyukuri oleh Sekte Buddha yang akan menerima hadiah seperti itu. Selama seseorang melihat surat emas, tidak peduli posisi seseorang di Sekte Buddha, seseorang harus bersedia untuk membalas rasa terima kasih itu. Bahan-bahan surat emas hanyalah bahan-bahan suci biasa. Akan tetapi, kitab suci yang tertulis di surat emas adalah kitab suci Kasyapa. Itu adalah kitab suci pertama dan terakhir yang ditinggalkan Buddha Kasyapa setelah mencapai kebudaan. Di dalam sekte-sekte Buddha, hanya orang-orang yang mengelola 4 tanah suci Buddha yang memiliki kemampuan untuk membuat salinan kitab suci ini. Sifat Buddha yang lain tidak akan cukup kuat. Paling-paling, mereka hanya bisa memperoleh pencerahan melalui kitab suci ini. Bahkan jika seseorang memahaminya, ketika seseorang ingin menyalinnya, seseorang akan menemukan bahwa ia tidak tahu bagaimana memulainya, dan benar-benar melupakannya. Oleh karena itu, surat emas ini sangat berharga. Selama ini, itu telah digunakan sebagai bentuk hadiah kehormatan tertinggi di antara sekte-sekte Buddha, yang diberikan kepada mereka yang sangat disyukuri oleh sekte Buddha. Kau, bagaimana mungkin kau menerima surat emas? Yan Chen tidak berani mempercayainya saat ia menerima surat emas. Tangannya sedikit gemetar. Xiao Chen telah mengembalikan buku panduan pedang Mahamaya Abstinence Violation Saber Teknik. Tentu saja, itu layak untuk hadiah ini. Namun, tidak perlu memberitahu Yan Chen alasan di baliknya. Setelah memverifikasi bahwa surat emas itu asli, Yan Chen berhenti khawatir dan langsung mengonsumsi pil obat yang diberikan Xiao Chen kepadanya. Bahkan sebelum Yan Chen benar-benar memurnikan pil obat, dia merasakan semua luka di tubuhnya stabil, tidak lagi memburuk. Yan Chen tidak bisa menahan senyum. Pil obat yang sangat kuat. Aku mungkin bisa pulih sepenuhnya setelah 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Ketika Xiao Chen mendengar apa yang dikatakan Yan Chen, dia mengungkapkan ekspresi bingung. Cedera macam apa itu? Memikirkan bahwa itu sangat parah. Pil obat yang diberikan oleh kakak senior Ye Zifeng kepadaku sangat berharga. Bahkan jika biksu ini terluka parah, dia seharusnya tidak memerlukan waktu lama untuk pulih. Yan Chen menghela nafas, Sekte Dao Iblis memiliki terlalu banyak cara. Bahasa Indonesia, saya harus disalahkan karena ceroboh ketika saya melihat bahwa keduanya hanya Star Venerate tahap tengah dan kekuatan iblis mereka tidak kuat. Pikiran dan jiwaku terluka, tubuh fisikku hampir berubah menjadi bubur. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia menatap Yan Chen dengan aneh. Apakah Anda harus menyombongkan diri seperti itu? Meskipun saya menghormati Anda sebagai seorang ahli, tidak perlu berpura-pura dan mengambil nada meremehkan Star Venerate tahap tengah sebagai bukan apa-apa, kan? Namun, meskipun Xiao Chen berpikir begitu, dia tidak terlalu peduli. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Boom! Tepat pada saat ini, kekuatan iblis yang kuat, disertai dengan keinginan jiwa, melonjak. Yan Chen memuntahkan seteguk darah, terlempar saat dia berteriak dengan sedih. Pada saat yang sama, Xiao Chen menggunakan 2 jenis Dao Might untuk mendukung dirinya sendiri sebelum nyaris berhasil melawan dengan keinginan jiwanya sendiri. Saat dia melihat ke kejauhan, ekspresinya berkedip. Itu tidak baik.
Ular raksasa yang menyaingi seorang Holy Venerate menyerang balik dengan tergesa-gesa. Amarah ular raksasa yang mengamuk ketika mengetahui bahwa keturunannya telah mati, bunga roh darah menjarah, dan sarangnya yang tidak lagi memiliki ki iblis tidak tahan berpikir. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia meraih Yan Chen di udara. Kemudian, tidak berani untuk tinggal lebih lama lagi, dia berdiri di atas naga petir dan melesat jauh seperti petir, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya listrik yang cemerlang. Bang, 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 Xiao Chen, yang telah melarikan diri jauh, masih bisa merasakan demonic might yang luar biasa meletus ke arah Pulau Roh Darah. Bahkan dari jarak sejauh itu, dia masih bisa melihat ki hitam, yang terbentuk oleh niat membunuh, membumbung tinggi ke awan. Setelah semakin menjauh, Xiao Chen menurunkan Yan Chen yang pucat dan bertanya dengan agak khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Luka-luka Yan Chen baru saja membaik ketika kehendak jiwa yang diresapi dengan kekuatan iblis menghantamnya, memperparah luka-lukanya. Yan Chen memuntahkan seteguk darah dan tersenyum pahit. Aku baik-baik saja, aku sudah terbiasa dengan itu. Guruku berkata bahwa saat aku lahir, aku sudah menghabiskan semua keberuntunganku. Dalam kehidupan ini, aku ditakdirkan untuk tidak beruntung. Jadi, aku sudah benar-benar terbiasa dengan itu. Ada hal seperti itu, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, luka-lukamu, tidak apa-apa, aku hanya harus menunda pemulihan kekuatan penuhku. Aku tidak akan mati. Yan Chen berhenti berbicara setelah itu dan duduk bersila untuk beristirahat. Xiao Chen mengusap dagunya, merasa bahwa dia telah melupakan sesuatu. Oh, benar, di mana burung nasar darah iblis? Xiao Chen telah melihat ular raksasa itu tetapi tidak melihat burung nasar darah iblis, yang telah memancingnya pergi. Ngomong-ngomong, burung nasar darah iblis ini cukup mampu. Tidak disangka ia berhasil memancing ular besar bercorak merah tua itu pergi begitu lama. Ini jauh melampaui harapan Xiao Chen. Aku tidak melihatnya sekarang. Mungkinkah ia dimakan oleh ular besar itu? Itu tidak benar. Burung nasar darah iblis telah menyerap ki iblis yang bocor dari formasi jiwa iblis abadi. Xiao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa burung itu masih hidup. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di sana, di atas laut abu-abu, burung nasar darah iblis terbang mendekati permukaan laut. Ia mengeluarkan teriakan keras kegembiraan yang luar biasa. Pengejaran ular bercorak merah itu sangat berbahaya, dengan peluang bertahan hidup yang sangat kecil. Tak disangka ia berhasil bertahan hidup. Pada saat yang genting, burung nasar darah iblis berhasil memurnikan semua ki iblis yang diserapnya. Garis keturunannya bermutasi lebih jauh, dan 9 bulu ekor merahnya semuanya memiliki garis emas yang muncul di tengah bulunya. Dengan kontras bulu merah yang menutupi tubuhnya, 9 garis emas itu tampak sangat menarik perhatian. Mata merahnya sekarang juga memiliki sedikit cahaya emas. Hahaha, aku benar-benar telah bermutasi. Aku yang hebat ini akan kembali bertarung untuk menjadi Raja Nasar Darah berikutnya. Aku yang hebat ini akan menjadi Raja Nasar Darah. Ketika aku yang hebat ini menjadi Raja Nasar Darah, aku pasti akan kembali dan memberi orang itu pelajaran. Tak disangka ia berani membuat aku yang hebat bermain umpan. Aku yang hebat ini pasti akan membalas dendam. Jika aku tidak membalas dendam, aku bersumpah bahwa aku tidak akan lagi menjadi burung. Ternyata setelah burung nasar darah iblis ini memperoleh keuntungan besar, ia tidak lagi peduli pada Xiao Chen, pendukungnya. Ia bersiap kembali kerasnya untuk bertarung menjadi Raja Nasar Darah berikutnya. Sementara Xiao Chen mengkhawatirkan burung nasar darah iblis, dia tidak tahu bahwa burung nasar darah iblis sedang memikirkan cara menghabisinya saat burung itu kembali. Harus dikatakan bahwa burung nasar darah iblis ini benar-benar tidak tahu terima kasih dan tidak punya otak. Pada saat ini, Xiao Chen merasa agak bosan. Dia saat ini bersama Yan Chen, yang sedang pulih dari luka-lukanya. Karena kultivasi Xiao Chen telah mencapai penyempurnaan, di ambang memasuki tahap langit berbintang, dia tidak bisa berkultivasi lebih jauh. Namun, dia tidak bisa meninggalkan biksu ini dan menjelajahi 100.000 puncak besar sendirian untuk mencari pertemuan yang kebetulan, atau berburu binatang buas atau kultivator dao iblis untuk menempa dirinya dan mendapatkan beberapa pengalaman. Sayangnya, pegunungan itu berbahaya. Dengan kondisi biksu saat ini, jika Xiao Chen ceroboh, biksu itu mungkin mati. Dentang,
Xiao Chen menghunus pedang tiran dan dengan santai mengirimkan untaian cahaya pedang. Dia tidak berniat untuk berlatih keterampilan pedang tertentu. Dia hanya ingin membuat teknik pedangnya lebih cocok dengan langkah naga petir yang baru dipahaminya. Pada level Xiao Chen saat ini, setiap gerakan santainya sudah sangat menakjubkan. Jika ada pendekar pedang lain di sekitarnya, mereka pasti akan memperhatikan dengan saksama dan meniru gerakannya. Meskipun gerakannya masih belum menjadi sifat alami Xiao Chen, setiap ayunan santainya mengandung dao besar yang tak terbatas. Namun, ada banyak trik di dalamnya juga. Sekilas, gerakannya tampak penuh dengan celah. Namun, ketika seseorang melihat dengan saksama, seseorang akan terkejut menemukan bahwa apa yang disebut celah itu semuanya adalah transformasi. Jika seseorang tertipu oleh celah ini, seseorang dapat menghadapi gelombang serangan balik di saat berikutnya. Perlahan-lahan, saat Xiao Chen menjadi lebih asyik mengacungkan pedangnya, keterampilannya menjadi lebih selaras dengan langkah naga petirnya. Naga petir di bawah kakinya menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika dia membuat gerakan tiba-tiba ke kiri dan kanan, dia begitu cepat sehingga sosoknya tidak terlihat. Pemahamannya tentang Thunder Grid Dao benar-benar mengubah Thunder Dragon Steps. Semakin Xiao Chen mempraktikkannya, semakin dia merasa bahwa itu memiliki potensi yang tak terbatas. Dia memasukkan energi Grid Dao Thunder Dao dan energi esensi sejatinya ke seluruh tubuhnya. Kemudian, dia berteriak, Thunder Dragon Burst. Whoosh! Percikan api beterbangan, dan pada saat berikutnya, Xiao Chen muncul di puncak 50 km jauhnya seolah-olah dia telah berteleportasi. 50 km tidak terlalu jauh. Namun, yang mencengangkan adalah kecepatannya, Xiao Chen tiba 50 km jauhnya dalam waktu setengah dari yang dibutuhkan untuk berkedip. Lebih jauh lagi, jumlah energi yang digunakan hanya satu tarikan napas energi esensi sejati dan seutas energi dao besar. Setelah beristirahat sejenak, Xiao Chen dapat menggunakannya lagi. Bagus sekali. Di puncak, Xiao Chen menggunakan sisa energi dao besar, membuatnya meletus lagi. Kemudian, ia kembali ke sisi Yan Chen. Bagaimana jika aku membagi ledakan naga petir ini menjadi 9 tahap dan mengubah 50 km menjadi 100 meter? Seperti apa jadinya? Ketika Xiao Chen mempelajari banyak hal, ia selalu berhasil memperoleh banyak hal dari satu informasi, mengambil pendekatan yang komprehensif dalam pikirannya. Ledakan naga petir cocok untuk mundur dan mengejar musuh. Namun, itu tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Pertarungan umumnya terdiri dari pertukaran singkat yang terjadi dalam sekejap. Jelas, seseorang tidak akan dapat memutuskan pertarungan dengan berlari sejauh 50 km. Namun, jika seseorang dapat memperpendek jarak menjadi 100 meter dan langsung meletus 9 kali dengan napas energi esensi sejati dan seutas energi dao besar ini, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Xiao Chen ingin menggunakan 9 gerakan instan ini untuk menyerang 9 kali, setiap kali mengayunkan pedangnya 9 kali. Dalam waktu setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk berkedip, lawannya akan memiliki 81 luka berdarah. Ini akan memungkinkan Xiao Chen untuk mengeluarkan lebih dari kekuatan penuhnya tanpa terlalu banyak biaya. Mengapa beberapa orang memiliki kultivasi, teknik bela diri, teknik kultivasi, dan bahkan alat dao yang sama tetapi masih memiliki perbedaan dalam kecakapan tempur? Itu karena beberapa orang hanya dapat mengeluarkan setengah dari kekuatan mereka sementara yang lain dapat mengeluarkan 60%, 70%, 80%, atau bahkan semua kekuatan mereka. Beberapa dapat melampaui kekuatan penuh mereka, memahami setiap bagian tubuh mereka dan mengeluarkan kecakapan tempur yang jauh melampaui kultivasi mereka. Ada makhluk yang menantang surga yang dapat menggandakan atau melipat gandakan kekuatan mereka, beberapa bahkan mampu meningkatkan 10 kali lipat. Xiao Chen hanya membaca tentang para jenius yang menantang surga seperti itu dalam teks-teks kuno, tetapi dia agak meragukan kebenaran cerita tersebut. Kenyataannya, mereka yang dapat melampaui kekuatan penuh mereka sudah sangat langka. Bagaimanapun, Xiao Chen segera bertindak sesuai pikirannya. Setelah Xiao Chen memahami Thunder Grid Dao, kendalinya terhadap energi yang dikaitkan dengan petir menjadi jauh lebih baik daripada yang lain. Namun, meskipun demikian, upaya pertamanya membuatnya berada dalam kondisi yang menyedihkan.
Ketika Xiao Chen menguji Thunder Dragon Burst, ia gagal melepaskan energi esensi sejati dengan sempurna, dan akhirnya meledak di tubuhnya. Ini bahkan lebih menyedihkan daripada mutilasi diri. Xiao Chen terus kesakitan, tetapi dia senang. Setelah 1 jam, dia akhirnya berhasil. Yang bisa dilihat hanyalah kilatan cahaya listrik. Xiao Chen menghunus pedang, lalu Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Klang, klang, klang. Setelah Xiao Chen menyelesaikan gerakannya dengan sempurna, dengungan pedang terus-menerus bernyanyi di udara, totalnya ada 81. Suaranya enak didengar, seperti musik sitar paling menakjubkan di dunia. Aku akan memanggilmu transformasi 9 naga petir. Xiao Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Kemudian, dia menghunus pedangnya sekali lagi dan mengayunkan pedangnya, mengingat berbagai pemahaman yang dia peroleh. Sejak zaman kuno, musisi menggunakan suara sitar dan seruling untuk mengekspresikan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan mereka. Pada saat ini, pedang di tangan Xiao Chen adalah sitarnya. Saat ini, Xiao Chen sedang mengekspresikan kegembiraan dan kebahagiaannya karena memahami transformasi 9 naga petir. Saat cahaya pedang menyala, menciptakan bunga pedang, itu tampak sangat menyenangkan dan menggembirakan. Tiba-tiba, dia teringat kembali saat dia berada di puncak Qingyun dan saat-saat bersama Liu Ruyue. Cahaya pedang Xiao Chen berubah lembut seperti air, lembut seperti kapas, manis, dan penuh gairah. Kemudian, cahaya pedang berubah lagi saat dia mengingat bencana iblis alam Kunlun, Diwuk dan Yan Sisan yang mati syahid. Ketika dia memikirkan tentang Dewa Astral yang menyerahkan hidupnya demi perbaikan dunia, pedangnya berubah menjadi heroik, hikmat, dan menggugah tanpa batas. Berlatih pedang. Tepat pada saat ini, sebuah suara mengganggu lamunan Xiao Chen. Bingung, Xiao Chen menarik pedangnya dan berbalik untuk melihat sekeliling. Dia melihat Yan Chen memberinya tatapan yang dalam dengan sedikit senyum di wajah yang terakhir. Senyum itu mengandung sedikit kekaguman, sedikit penghinaan, sedikit kebanggaan, dan kesombongan yang tersembunyi. Bagaimanapun, itu bukan senyum orang biasa yang tidak mampu melakukan apapun. Bukankah itu omong kosong? Jika aku tidak berlatih pedang, bisakah aku berlatih pedang? Tunggu, itu tidak benar. Setelah mempelajari ekspresi Yan Chen, Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Ekspresi Yan Chen yang misterius dan terpelajar dengan jelas mengatakan sungguh kebetulan. Saya juga menggunakan pedang. Selain itu, saya sangat ahli dalam hal itu. Saya hanya menunggu Anda untuk bertanya tentang hal itu. Setelah itu, saya akan menunjukkan kepada Anda seberapa kuat keterampilan pedang saya. Setelah menyadari apa yang diinginkan Yan Chen, Xiao Chen tersenyum dan bertanya, "Ada apa?" "Biksu kecil, kamu juga seorang ahli pedang." Memang, Yan Chen tersenyum puas dan berkata, "Itu benar. Nama Dharma biksu kecil ini adalah Yan Chen. Namun, yang lain lebih suka memanggilku, mari kita lupakan tentang apa yang orang lain panggil aku. Biarkan aku menunjukkan kepadamu keterampilan pedangku, kalau begitu." Yan Chen mengeluarkan pisau biksu Buddha dan terbang ke udara. Auranya tiba-tiba berubah. Xiao Chen memperhatikan dengan serius, siap untuk mengamati dengan saksama. Namun, Yan Chen baru saja terbang ketika dia memuntahkan darah dan jatuh tertelungkup. Setelah batuk beberapa kali, Yan Chen berdiri, tampak sangat malu. Teknik pedangku terlalu tirani dan ganas. Ketika aku menggunakannya, aku perlu menggunakan energi jiwaku dan semua energi esensi sejatiku untuk menggerakkan kekuatan dunia. Aku lupa bahwa aku sedang terluka. Lain kali. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum. Biksu kecil ini tampaknya terlalu banyak membual. Untungnya, Yan Chen memiliki penampilan yang halus dan masih muda, tampak murni dan polos. Kebiasaan membual sangat lucu padanya dan tidak menjijikkan. Sedangkan untuk lain kali, tidak perlu. Xiao Chen menyela pihak lain dan berkata, "Berhenti bicara. Biksu kecil, sebaiknya kau beristirahat dan pulih dari luka-lukamu." Yan Chen merasa tertekan. Sungguh memalukan. Mengapa aku seberuntung ini? Ekspresi wajah kakak Xiao dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak percaya padaku. "Kakak Xiao, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar kuat. Aku, Yan Chen, dikenal sebagai..." Dikenal sebagai apa? Setelah mengangkat topik tentang julukannya lagi, Yan Chen merasa canggung dan buru-buru mengabaikannya. Tidak perlu peduli tentang itu.
Bagaimanapun, aku benar-benar sangat kuat. Ketika ada kesempatan, aku pasti akan menunjukkannya pada kakak Xiao. Xiao Chen melihat bahwa Yan Chen menjadi semakin cemas tentang hal ini dan mulai berkeringat dan pucat. Dia menduga bahwa Yan Chen mungkin telah mengeluarkan kekuatannya secara berlebihan dan melukai dirinya sendiri. Karena takut akan komplikasi, dia hanya bisa setuju untuk menenangkan biksu kecil itu. Yan Chen ingin menangis dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Xiao Chen tidak mempercayainya dan hanya ingin dia beristirahat dan pulih. Mengapa aku begitu tidak beruntung? Itu hanya bermain dengan pedang. Setelah Yan Chen tenang dengan susah payah dan menutup matanya, Xiao Chen menghela napas lega. Setengah hari kemudian, ketika sekelilingnya sunyi, Yan Chen membuka matanya dan menatap Xiao Chen dengan serius. Kakak Xiao. Xiao Chen bertanya, ada apa? Apakah menurutmu aku hanya membual dan akhirnya mempermalukan diriku sendiri? Sebenarnya, aku tidak. Haha, Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Namun, pada saat yang sama, dia merasa agak tidak berdaya. Berapa lama biksu kecil ini akan mengoceh tentang ini? Bahkan setelah setengah hari, biksu kecil itu masih belum lupa. Boom! Tepat saat Xiao Chen hendak menjawab, seberkas cahaya iblis muncul di kejauhan dan membubung ke langit, menyebarkan awan iblis tebal sejauh 5 km. Ini, penampakan alat dao yang diwarisi. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia berdiri dengan cepat. Dahulu kala ada sekte dao iblis yang berkembang pesat di 100.000 puncak besar, kuil suci Myriad. Kadang-kadang, orang-orang akan menemukan alat dao yang diwariskan dan alat dao lainnya yang ditinggalkan oleh kuil suci Myriad. Yang disebut alat dao yang diwariskan mengacu pada alat dao seperti pedang tiran di tangan Xiao Chen, alat dao puncak yang telah melewati tangan beberapa generasi ahli. Setiap kali alat dao yang diwariskan muncul, itu akan menimbulkan badai berdarah. Situasinya akan sama seperti ketika pedang tiran muncul dan menyebabkan semua orang di seluruh medan perang iblis jahat menjadi gila. Sekarang setelah alat dao warisan lainnya muncul, tentu saja akan ada pertarungan untuk memperebutkannya. Ki iblis yang kuat, ini adalah fenomena misterius yang hanya terwujud ketika alat dao warisan muncul, kata biksu kecil Yan Chen sambil berjalan ke sisi Xiao Chen. Aku akan pergi melihatnya. Kau tinggallah di sini dan pulihkan luka-lukamu. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen melihat ke arah ki iblis yang membumbung tinggi ke langit. Xiao Chen tidak kekurangan alat dao warisan. Pedang tiran, di tangannya, sudah cukup bagus. Dia hanya ingin melihat seberapa besar badai yang akan ditimbulkan oleh alat dao warisan ini, berapa banyak orang yang akan terpikat keluar. 100.000 puncak besar itu sangat luas. Para pengikut dari 3 sekte dao iblis dan para pembudidaya asing seperti ikan di laut. Bahkan jika seseorang tidak mencoba bersembunyi, menemukan mereka tetap akan sangat sulit. Tujuan utama Xiao Chen pergi ke 100.000 puncak besar untuk pelatihan pengalaman adalah untuk mengetahui kekuatan 3 sekte dao iblis dan berapa banyak ahli yang bersembunyi. Fenomena misterius langit tanpa malam sudah dekat. Semua yang terjadi hanyalah keributan kecil. Pikiran Xiao Chen selalu tertuju pada harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Karena fenomena misterius langit tanpa malam akan segera muncul, dia harus mencari tahu pesaingnya dan mengetahui seberapa kuat mereka. Situasi di hadapannya adalah kesempatan besar. Xiao Chen memiliki pengalaman langsung tentang seberapa kuat alat dao yang diwariskan. Tanpa pedang tiran, dia tidak akan memahami dao besar guntur secepat itu. Tanpa pedang tiran, dia tidak akan bisa bertahan begitu lama ketika dia bertarung melawan Star Venerates di masa lalu. Dengan kekuatan pedang tiran yang mendukungnya, dia telah memperoleh kekuatan untuk melawan Star Venerates sebagai kultivator inti primal utama. Dengan mengaktifkan setengah dari kekuatan Tyrant Saber, ia dapat dengan mudah memaksa keberadaan Star Venerate tingkat menengah untuk mundur. Xiao Chen belum pernah mengeluarkan kekuatan penuh Tyrant Saber, tetapi ia dapat membayangkan bahwa itu akan sangat mengerikan. Selain itu, kultivasinya agak rendah. Alat dao yang diwariskan akan lebih kuat di tangan seorang Star Venerate, seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi. Munculnya alat dao yang diwariskan tidak diragukan lagi akan menarik berbagai orang untuk datang dan memperjuangkannya. Semua ahli yang datang ke Gunung Bintang segudang untuk pelatihan pengalaman akan muncul. Xiao Chen akan mampu mencapai tujuannya. Wosh, wosh.
Wosh! Setelah sekitar 7 menit, Xiao Chen mendarat di puncak yang agak tersembunyi. Dia melihat sebuah lubang di gundukan terdekat sekitar 50 km di bawah, sumber ki iblis yang melonjak. Xiao Chen memeriksa sekeliling gundukan itu. Saat ini, dua kultivator Dao Iblis sedang bertempur sengit di sana. Berdasarkan apa yang diamati Xiao Chen, dia menduga bahwa lubang di gundukan itu adalah kerusakan tambahan dari gelombang kejut dari pertarungan keduanya. Ketika keduanya melihat ki iblis yang melonjak, mereka berdua jelas terkejut. Kemudian, kegembiraan liar mengikuti sebelum pertempuran semakin intensif. Keduanya ingin menghabisi lawan mereka dengan cepat, merebut alat Dao, dan pergi sesegera mungkin. Namun, semakin cemas keduanya, semakin mereka tidak bisa mengakhiri pertarungan mereka. Xiao Chen sudah merasakan beberapa ahli mengintai dalam bayang-bayang seperti dirinya. Orang-orang ini menatap keduanya dengan dingin, tidak merasa cemas sama sekali. Dua orang di gundukan tanah, yang paling dekat dengan Dao Tool yang diwariskan, hanyalah Star Venerate tahap awal. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Jelas, orang-orang yang bersembunyi itu semuanya orang pintar. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya menunjukkan diri mereka secepat itu. Semua orang menunggu saat Dao Tool yang diwariskan benar-benar muncul. Pertunjukan yang bagus belum dimulai. Xiao Chen memejamkan mata dan beristirahat, menunggu Dao Tool yang diwariskan itu lepas dari batasannya dan terbang ke langit. Setelah beberapa saat, dua kultivator Dao Iblis yang bertarung di gundukan tanah itu merasa ada yang tidak beres. Keduanya bertukar satu jurus lagi, lalu melarikan diri dengan cepat. Jika keduanya masih tidak pergi, mereka akan menjadi yang pertama mati saat Dao Tool muncul. Keduanya tidak bodoh, oleh karena itu, pemandangan aneh terjadi. Ki iblis yang mengepul dari gundukan tanah itu jelas mengental, tetapi berbagai pemandangan di sekitarnya bahkan lebih menakutkan. Lingkungan sekitar menjadi lebih sunyi. Akhirnya, tidak ada satu suara pun. Ketenangan sebelum badai benar-benar membuat orang merasa cemas. Aku ingin tahu apa yang akan terbang keluar. Suara biksu kecil Yan Chen tiba-tiba terdengar di samping Xiao Chen, mengejutkan Xiao Chen. Apa yang kau lakukan, mengikutiku? Xiao Chen bertanya dengan nada mencela dan sedikit mengernyit. Yan Chen tersenyum malu. Kakak Xiao, itu tidak aneh. Aku adalah seseorang yang secara alami menikmati kegembiraan. Ketika aku terjebak di kuil, aku suka menyelinap keluar dan turun gunung. Aku tidak tahan dengan kesepian itu. Xiao Chen tersenyum getir, merasa tidak bisa berkata apa-apa. Dia bertanya-tanya dari kuil mana biksu kecil ini berasal. Tidak disangka mereka berhasil mengajari orang aneh seperti itu. Kalau begitu, kamu hanya boleh menonton. Jangan pernah membuatku kesulitan. Ketika Yan Chen mendengar itu, dia tersenyum tipis dan berkata, hehe. Jangan khawatir, aku tidak pernah mencari masalah. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Yan Chen. Dia memang tidak pernah mencari masalah. Biasanya masalah yang mencarinya. Namun, kali ini seharusnya tidak ada masalah. Aku hanya menonton dari kejauhan. Yan Chen tersenyum ragu dalam hatinya. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, jeritan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari gundukan itu, terdengar seperti gunung dan lautan meratap dalam kesedihan. Aura mengerikan membumbung tinggi, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan dan mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang mereka. Para kultivator Dao Iblis yang tersembunyi dalam kegelapan menggigil secara refleks karena kegembiraan. Hanya berdasarkan suara ini, mereka dapat mengatakan bahwa alat Dao yang diwarisi ini telah memurnikan jiwa-jiwa yang penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya harus ada 1 juta. Lebih jauh lagi, mereka bukanlah jiwa-jiwa pendendam biasa. Kalau tidak, suaranya tidak akan begitu sedih dan menusuk, mencapai kedalaman jiwa seseorang. Gemuruh. Tanpa peringatan, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya merobek langit dan menghancurkan awan-awan iblis. Sepertinya Dao Surgawi tidak mengizinkan alat Dao dengan dosa yang luar biasa untuk muncul. Petir Surgawi, itu sebenarnya adalah alat Dao warisan yang dapat memprovokasi petir Surgawi. Ini luar biasa, alat Dao warisan ini pasti luar biasa. Tingkat keberhasilan memurnikan alat Dao warisan yang dapat membangkitkan petir Surgawi sangat rendah. Terlalu mudah bagi mereka untuk dirusak oleh petir Surgawi.
Kuil suci segudang di masa lalu benar-benar sekte Dao Iblis yang hebat. Fenomena misterius ini segera menyebabkan keributan besar. Banyak kultivator Dao Iblis mulai berdiskusi satu sama lain. Beberapa sambaran petir surgawi jatuh, tetapi Ki Iblis memblokir semuanya, mereka gagal mengenai tanah dan tidak dapat melukai alat Dao warisan. Saat Xiao Chen menatap petir di langit, hatinya merasa heran. Alat Dao warisan yang akan segera muncul ini mungkin beberapa tingkat lebih tinggi dari panji hantu itu. Jika jatuh ke tangan seorang kultivator Dao Iblis, pihak lain pasti akan tumbuh jauh lebih kuat. Itu akan segera menciptakan musuh kuat lainnya bagi Xiao Chen. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengambil risiko merebut alat Dao warisan ini. Pikiran ini hanya muncul sesaat sebelum Xiao Chen menolaknya. Naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Tidak masuk akal baginya untuk bertarung sendirian di tempat ini dan mencoba merebut alat Dao yang diwariskan ini. Risikonya terlalu besar. Selain itu, ini bukan saatnya untuk perjuangan terakhir. Sebelum fenomena misterius yang tak berujung itu terjadi, Xiao Chen sebaiknya menghindari melakukan apapun yang akan menarik perhatian. Itu benar, lebih baik mengawasi dari jauh. Dengan begitu, musuhku akan berada di tempat terbuka, dan aku akan tersembunyi. Semakin aku mengerti, semakin besar kentunganku. Berdasarkan pengalamannya sendiri, Xiao Chen tahu bahwa pengguna baru itu tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari alat Dao yang diwariskan dengan segera. Hehehehe, alat Dao yang diwariskan di gundukan itu mengeluarkan ledakan tawa yang menakutkan seolah-olah menunjukkan penghinaan liar terhadap surga. Petir surgawi semakin menakutkan tetapi tidak pernah mencapai gundukan itu untuk melukai alat Dao yang diwariskan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa alat Dao yang diwariskan akan berhasil muncul, cahaya yang kuat dan sangat menusuk tiba-tiba menyala di langit. Terkejut, hampir semua orang, termasuk Xiao Chen, merasakan mata mereka sakit. Ledakan. Tak lama kemudian, terjadi ledakan dahsyat. Gundukan tanah itu langsung rata dengan tanah, dan debu beterbangan ke udara, menutupi langit. Jeritan jiwa-jiwa yang penuh dendam terdengar. Ki Iblis yang tak kenal takut dan tak terkendali yang membubung ke awan terpotong-potong dan berhamburan bersama angin. Petir surgawi telah melukai alat Dao yang diwariskan. Seperti yang diduga, cermin iblis merah muncul di udara, berkedip-kedip dengan cahaya hitam seperti api, dan terbang ke arah tertentu. Cahaya iblis hitam itu meresahkan, tetapi orang bisa dengan jelas merasakannya melemah. Petir surgawi terakhir itu memang telah melukai alat Dao yang diwariskan ini yang mengguncang tempat itu. Xiao Chen membuka matanya yang silau, merasakan ada yang tidak beres. Ekspresinya berubah drastis. Wosh! Cermin iblis itu menghilang. Xiao Chen menoleh dan menatap Yan Chen di sampingnya. Kemudian, dia bertanya dengan gigi terkatup, "Biksu kecil, bisakah kau menjelaskan mengapa alat Dao yang diwariskan ini terbang ke tanganmu?"